Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat di sini. Selamat bergabung di meeting saya. Ini saya coba untuk share konten dulu, share file saya. Nah, ini. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih membuat game seru bersama Microsoft Excel. Sebelum kita mulai, ini ada quotes dari Mario Teguh. Orang-orang yang berhenti belajar itu akan menjadi pemilik masa lalu. Dan untuk orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang masih terus belajar supaya masa depan kita lebih baik. Microsoft Excel ini seperti yang panjenengan semua ketahui, itu fungsi umumnya berhubungan dengan angka. Jadi Excel memang merupakan suatu software atau aplikasi untuk mengolah angka. Jadi di sini melakukan perhitungan aritmatika dan statistika seperti untuk menjumlah, untuk rata-rata, mengurutkan ranking seperti itu, mengurutkan dari besar ke kecil atau sebaliknya. Selain itu, Excel juga digunakan untuk membuat berbagai macam grafik dan diagram. Biasanya kita juga menggunakan Excel untuk membuat catatan keuangan, anggaran, dan penyusunan laporan. Nah, ini merupakan tampilan dari lembar kerja Excel seperti ini nggih. Jadi jenengan pasti sudah tidak asing. Di situ ada berbagai menu dan berbagai kolom, baris, dan banyak sel di sini yang bisa jenengan gunakan untuk mengolah data dan mengolah angka. Nah, pada pembahasan kali ini kita tidak akan bermain dengan angka, tetapi kita akan mencoba menggunakan Excel ini untuk membuat games untuk peserta didik kita. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk praktek langsung bagaimana sih membuat games dengan Microsoft Excel. Ini adalah tampilan umum dari Microsoft Excel. Ada berbagai menu, ada berbagai rumus di sini, juga banyak sel. Nah, untuk games yang pertama ini merupakan games susun kata. Misalkan saya beri contoh di sini, misalkan saya tulis kuis dan ini jawabannya. Ini terserah. Ini saya beri contoh saja, misalkan Ibu menggoreng ikan di dapur. Ini tampilan Excel-nya seperti ini. Jadi kita buat game yang pertama ini adalah susun kata. Biasanya kan jenengan menggunakannya secara written. Nah, kita gunakan untuk tes, untuk game. Nah, misalkan ini hanya contoh saja nggih. Ibu menggoreng ikan di dapur. Ini adalah jawaban yang benar. Misalkan susunlah kata-kata di bawah ini menjadi kalimat aktif yang benar. Nah, nanti untuk di baris kuisnya ini kita acak. Terserah katanya, misalkan di sini saya tulis di sini ada ikan, di sini ada ibu, di sini ada dapur, dan yang terakhir ada menggoreng. Misal seperti itu. Nanti untuk kalimatnya terserah Bapak Ibu, jenengan bisa menyesuaikan dengan mapel jenengan masing-masing. Nah, untuk di sini kita tuliskan cek. Jadi di kolom cek ini fungsinya adalah untuk mengetahui jawaban siswa itu benar atau salah. Nah, di sel H4 ini kita bisa menuliskan respon.
Nah, di sel H4, jadi kita bisa menuliskan respon dari jawaban siswa. Ini misalkan kita meresponnya dengan memanfaatkan rumus if. Di Excel itu begitu banyak rumus guys, jadi kita masuk ke formulas, ini ada rumus, begitu banyak rumus, ada finansial, logical, teks, dan sebagainya. Nah, di sini kita bermain dengan rumus logical, yaitu if. Nah, bila nanti sudah keluar menu seperti ini di logical testnya, kita harus menuliskan dari sel C4 sampai dengan sel G4. Jadi saya tuliskan C4, kita beri dan seterusnya D4, dan lagi kita masuk ke E4, F4, G4, C4, D4, E4, F4, dan G4. Nanti bila kita sudah menuliskan seperti ini, kita tuliskan sama dengan petik 2, kita tuliskan jawaban yang benar tanpa spasi apapun ya. Ibu menggoreng ikan di dapur. Kita akhiri dengan tanda petik 2. Nah, bila logical test ini sudah berkata true, sudah di situ statementnya true, berarti logical test kita itu benar. Bila di sini tertera false atau salah, berarti kita harus recheck apakah rumus if yang kita masukkan itu sudah benar. Kita harus lebih teliti di sini. Jadi antara sel satu dengan sel lainnya itu ada dan, simbol dan. Jangan lupa diakhiri dengan sama dengan jawaban yang benar ini diapit oleh petik 2 dan kurung tutup. Nah, di sini kita lihat di value if true, ini kita memberikan respon jawaban siswa. Jika siswa menjawab benar, kita beri respon apa? Misalkan di sini saya beri respon good job, misal. Terus ketika jawaban siswa itu salah, kita bisa menuliskan sorry atau apapun, terserah nanti Bapak Ibu jenengan ya. Nah, seperti ini contohnya, good job. Nah, untuk estetikanya kita mungkin bisa mengatur sendiri sesuai keinginan Bapak Ibu. Misalkan untuk kuis dan jawaban ini kita beri warna kuning, untuk kolom ceknya mungkin bisa biru atau apa, dan responnya ini bisa kita beri merah misal. Nah, ini adalah respon jawaban yang benar. Bagaimana bila jawaban siswa itu salah? Misalkan kita coba di sini kita tulis dapur, dan di sebelah ini kita tulis di. Nah, pasti di kolom cek ini akan langsung berkata sorry, karena memang jawaban siswa masih salah. Jadi tugas siswa adalah recheck, mengecek kembali jawabannya dan mencoba menuliskan jawaban yang benar. Nah, ini hanya salah satu contoh saja. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan sesuai dengan mapel jenengan, sesuai dengan materi jenengan. Mungkin kalau produktif perikanan di sekolah saya, mungkin bisa menggunakan susunlah urutan pembenihan ikan lele secara alami, mungkin seperti itu bisa. Atau mungkin untuk pelajaran fisika bisa urutkan besaran pokok di bawah ini, mungkin bisa seperti itu. Jadi terserah Bapak Ibu nanti menggunakannya seperti apa. Nah, ini adalah contoh untuk game susun kata. Selanjutnya ini adalah berupa picture dynamics. Jadi picture dynamics itu apabila kita mengklik gambar atau teks, itu akan muncul gambar yang sesuai dengan teks tersebut. Nah,
karena di sini saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, jadi saya contohkan untuk picture dynamics ini topik bahasan saya adalah kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan seseorang. Nah, kita beri contoh, misalkan di sini saya punya straight hair, jadi rambut yang lurus. Misal contoh lagi saya gunakan curly hair. Jadi curly hair ini rambut yang keriting, ada lagi thin, dan yang terakhir ini ada fat, gemuk. Jadi keempat kata sifat ini biasa digunakan siswa untuk mendeskripsikan orang. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, bagaimana untuk menggunakannya keempat kata sifat ini dalam picture dynamics atau gamesnya? Nah, setelah kita menuliskan keempat kata sifat ini, kita bisa memasukkan gambar sesuai dengan ciri-ciri yang tertera di sini. Misalkan straight hair, kita harus memasukkan gambar seseorang yang mempunyai rambut lurus. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita masuk ke menu insert. Nah, di sini ada pictures, menu pictures. Jadi kita klik menu pictures, tapi Bapak Ibu otomatis sudah harus menyiapkan gambarnya ya, yang sesuai. Merubah ukurannya, kita bisa masuk ke sini ya, ke format pictures. Nah, ini untuk lock aspect ratio jenengan uncheck. Jadi biar kita mudah ngaturnya. Jadi misalkan headnya, tingginya sama lebarnya saya kasih 2 dan ditekan enter. Nah, dari sini gambar ini sudah berukuran sama. Kita letakkan sesuai dengan kolomnya. Nah, kita bisa rapikan ya dengan mengklik semua gambarnya. Kita masuk ke align, distribute vertically, dan kita bisa center. Nah, jadi dia akan tertata secara center di tengah dan vertically, jadi lurus dari atas sampai ke bawah. Nah, untuk sheet 2 ini merupakan master dari games kita, jadi kita bisa rename dari sheet 2 ini, kita bisa rename sheetnya dengan master. Nah, tugas kita selanjutnya setelah kita membuat master seperti ini, kita harus membuka satu sheet lagi. Nah, karena tadi di master kita membicarakan tentang adjektif atau kata sifat, di sheet 3 ini saya rename saja dengan adjektif atau kata sifat. Nah, tugas kita di sini adalah membuat gamesnya. Jadi di sini saya tuliskan adjektifnya. Nah, di sel C4 ini kita harus mengkoneksikan antara sel C4 dengan data yang ada di master. Caranya bagaimana? Jadi kita klik di C4, kita masuk ke data, kita klik data validation. Nah, di sini untuk di setting, di menu setting ini di allow kita pilih yang list. Nah, kita masuk ke list, kita isikan source-nya. Source itu adalah sumber dari C4. Dari mana source-nya? Kita klik. Nah, source-nya itu kita klik di kata sifat yang ada di master. Jadi mulai straight hair sampai ke fat. Kalau sudah, kita tekan enter, akan kembali muncul menu seperti ini. Kita tekan OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi kita klik straight hair, curly hair, thin, dan yang terakhir adalah fat. Nah, setelah kita membuat list dari master kita, di sebelahnya yaitu di sel D4 kita bisa menambahkan gambar yang sesuai dengan kata sifat yang ada di C4. Misalkan di sini fat. Fat itu adalah gemuk, orang yang gemuk. Jadi kita kopikan gambar. Nah, ini fat kita kopikan, Ctrl C, kita ke sheet adjective, kita paste di sini. Nah, di sini sudah muncul
gambar fair. Kita atur nanti saja untuk size gambarnya. Sekarang untuk langkah selanjutnya kita mengkoneksikan sel D4 dengan C4. Jadi gambar ini kita koneksikan. Caranya gambar ini tetap kita klik, kita masuk ke sini. Jangan lupa tuliskan sama dengan sel C4, kita klik dan kita tekan enter. Maka yang muncul akan seperti ini. Gambar yang tadi Bapak Ibu paste di sini, dia akan berubah menjadi tulisan sama seperti sel C4. Misal di sini saya klik strike hair, maka dia akan muncul strike hair sama. Begitu seterusnya. Nah, untuk selanjutnya dari langkah sini kita kembali lagi ke master. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui dan harus diingat, bila di sini di kolom master ini, di kata sifat ini ada dua kata, kita tidak bisa menuliskannya seperti ini. Straight spasi hair ini tidak bisa. Jadi kita harus menambahkan underscore di sini. Jadi kita tambahkan underscore, curly hair ini juga underscore. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke adjektif, kita cek lagi apakah sudah sesuai. Nah, straight hair di sini sudah muncul underscore. Curly hair juga sama, sudah muncul underscore. Nah, sebelum kita mengkaitkan lagi, jadi ini kita bermain kait-mengkait untuk games ini. Kita masuk ke master lagi, kita cek di sini. Nah, kita klik sel B6. Nah, di sini di name box-nya ini masih muncul B6. Kita harus mengubah name box ini agar sama dengan C6. Jadi ketika kita klik di B6, di sini akan muncul straight hair. Caranya bagaimana? Kita klik saja semua gambar dan adjektifnya. Kita masuk ke formulas lagi. Kita buat create from selection. Nah, top row ini jenengan uncek. Top row di uncek. Kita masuk ke yang right column ini dibiarkan ada ceknya, lalu kita klik OK. Nah, langkah ini yang sering terlewatkan, jadi jangan sampai lupa ya untuk create from selection. Kalau sudah, kita kembali lagi ke adjektif. Nah, sekarang kita akan mengkaitkan sel C4 dengan D4. Caranya bagaimana? Kita masih klik di sini di D4. Nah, maka akan muncul $4 C4 $C$4. Nah, ini kita copy, Ctrl C, lalu kita escape saja. Nah, kalau sudah, kita masuk ke name manager. Nah, di manager ini kita klik new yang baru. Nah, untuk name-nya ini terserah Bapak Ibu. Jadi mau mengkaitkan antara D4 dengan C4 ini dengan nama apa? Misalkan karena kita di sini ngomongin adjektif, mungkin saya tulis adjektif aja, kata sifat. Nah, untuk refers to ini jangan lupa ya diganti Bapak Ibu. Jadi ini ditulis indirect kurung buka. Rumus yang sudah kita copy tadi ini $C4 kita pas tekan di sini. Nah, diakhiri dengan kurung tutup. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Ini abaikan saja, biarkan seperti ini, lalu kita close. Untuk selanjutnya di sini, nah ini merupakan langkah terakhir. Karena tadi kita sudah mengkaitkan D4 dan C4 itu dengan adjektif, nah maka kita tuliskan adjektif. Di sini muncul, klik 2 kali saja. Kalau sudah, enter. Nah, bila muncul gambar seperti ini, berarti jenengan sudah berhasil. Tetapi bila belum muncul gambar seperti ini, kita harus dicek ulang step kita, apakah ada yang terlewat. Nah, ini kita contohkan. Nih, saya klik strike hair. Nah, maka yang muncul adalah gambar gadis yang berambut
lurus. Ketika kita klik tin, di sini munculnya adalah orang yang berbadan kurus. Nah, seperti itu. Jadi kita bila kita sudah berhasil, mungkin kita bisa untuk estetikanya kita mungkin diberi warna atau ditebeli atau apa. Jadi supaya game kita ini lebih bagus ya, begitu. Bapak Ibu bisa mencoba sendiri, mungkin lebih expert, lebih ahli dari saya. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk join. Kita sudah saling berbagi, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.